Nah, maka dari itu mungkin adanya program ini mampu untuk meningkatkan keamanan dari lingkungan ini. Contohnya, oke, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok bidang pemberdayaan KKN RW 06 Jambangan Surabaya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya Jeremy Fahri Reza beserta teman saya Alifian Ahmad Saifullah akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan pada saat masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita langsung membahas tentang hal tersebut, ada kalanya kita harus menjelaskan atau memperkenalkan diri dulu. Jadi di sini kita selaku dari bidang pemberdayaan lingkungan dari KKN RW 06 di sini membahas tentang banyak hal, mulai dari kebersihan, keamanan, serta vegetasi. Nah, untuk podcast pada kali ini, untuk Meet atau Zoom pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keamanan lingkungan. Nah, Mas Alifian di sini, beliau salah satu PJ yang bertanggung jawab terhadap konten-konten bidang keamanan lingkungan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan atau memberikan insight dulu untuk visi misi kita atau tujuan kita dalam program KKN pada kali ini. Nah, KKN kita pada kali ini salah satunya ialah tanggap atau bagaimana cara kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, maka dari itu saya di sini ingin bertanya kepada Mas Alifian Ahmad Saifullah. Mas Alifian, bisa kedengaran suara saya kan? Tes 1, 2, 3. Ya, dengaran. Oke. Mas Alifian kayaknya kameranya nggak nyala itu ya? Apa udah nyala? Gimana? Ya udah. Oke. Udah kok. Jadi gini, Mas Alifian Ahmad di sini kan bertanggung jawab atas konten-konten yang bertemakan keamanan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Alifian Ahmad Saifullah itu ingin menjelaskan tentang Neighborhood Watch Program. Apa program itu? Nah, berikutnya ya kita akan bertanya langsung kepada Mas Alifian. Halo Mas Alifian. Ya, halo. Sebelumnya kan program Neighborhood Watch Program ya emang penyebutannya agak sulit sih. Dan ya, di telinga kita kan juga terdengar sangat asing ya. Bisa asing tolong gitu. Bisa tolong dijelaskan dong kira-kira Neighborhood Watch Program ini apa sih gitu? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Alifian Ahmad Saifullah. Saya mahasiswa HI semester 6, semester 7 sekarang. Jadi saya di sini mewakili kelompok 71, kelompok KKN 71 yang bertempat di RW 6 Jambangan, Surabaya. Jadi di dalam KKN ini itu terdapat bidang pemberdayaan. Nah, saya istilahnya khusus untuk bertanggung jawab di bidang keamanan lingkungan. Nah, jadi di dalamnya ini ada istilah untuk sebuah sistem keamanan lingkungan, namanya Neighborhood Watch Program. Nah, Neighborhood Watch Program ini apa sih? Jadi di Neighborhood Watch Program ini seperti melakukan setting up atau melakukan kerjasama gitu dengan para warga sekitar, para warga kampung RW 6 ini
Jadi mereka itu kayak istilahnya seperti membuat strategi gitu, gimana cara untuk mengamankan warga RW 06 Jambangan ini supaya tidak ada kejadian-kejadian kriminalitas gitu. Oh, Apalagi berarti ini maaf ya saya potong. Berarti ini ya seperti contoh kayak atur strategi gitu ya. Seperti contohnya kayak masyarakat ini di memerlukan masyarakat ini jadi harus menentukan kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil dalam menjaga keamanan lingkungannya. Mungkin kira-kira seperti itu? ya mungkin supaya lebih gampangnya gitu ya, kayak misalnya di olahraga sepak bola gitu, kita menyusun strategi gimana sih caranya warga kampung RW 6 ini, ayo kita istilahnya rembukan gitu ya, kalau istilah bahasa Jawanya kita rembukan untuk keamanan di lingkungan RW 6 ini supaya lebih aman dari tindak kriminalitas gitu. Ayo gimana caranya? Mungkin si A misalnya, oh gini. Terus si B juga menawarkan idenya gitu. Sebenarnya komunikasinya ini kayak menyatukan ide-ide ini, itu sih sebenarnya intinya dari Neighborhood Watch Program ini. Istilahnya komunikasinya itu harus ditingkatkan lagi gitu. Berarti kira-kira apa aja yang perlu disiapin langkah-langkahnya ini? Seperti contohnya kayak gini deh. Kalau misalkan untuk menentukan langkah-langkah yang diambil kan tentunya kan yang namanya keamanan kan pasti kan urgen banget kan. Pasti kan itu merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan banget. Nah, kira-kira apa aja yang harus diambil langkah-langkahnya? Nah, kalau untuk langkah-langkahnya itu biasanya setingkat neighborhood ini biasanya membentuk tim satuan pengamanan gitu ya. Jadi dalam kampung RW 6 ini kita kerjasama sebagai tim, sebagai warga RW 6 Jambangan. Kita menyatukan ide-ide kita, menyalurkan usul-usul kita, gimana caranya untuk memberikan pengamanan di kampung sini. Terus biasanya yang kedua, biasanya melakukan ronda bersama, ronda malam, ya seperti itu, ronda malam. Lalu yang ketiga yaitu ini kan istilahnya zaman ini kan sudah maju gitu ya. Jadi komunikasi kalaupun ya sebaiknya bertemu langsung antar warga gitu lebih baik. Cuma kalau misalkan mungkin saat pandemi ini itu bisa lewat via WA gitu. Jadi online lah ya. Melalui media komunikasi yang ada dan disepakati oleh warga RW 06 itu sendiri. Kemudian ada pertemuan rutin, ya mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya tergantung kebutuhan warganya gitu. Oh, berarti ya. Maaf ya, berarti bisa disimpulkan kalau Neighborhood Watch Program ini seperti ini ya. Jadi kan banyak nih hal-hal atau cara-cara menanggulangi atau memperhatikan keamanan lingkungan. Nah, di Neighborhood Watch Program ini berarti kita itu seperti breakdown dulu kira-kira hal-hal apa yang perlu diperhatikan atau langkah-langkah apa yang harus diambil, lalu programnya itu dilaksanakan. Jadi semua hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan lingkungan ini dikumpulin gitu dan
dan diperhatikan lebih dulu untuk melakukan langkah-langkahnya. Berarti seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Berarti seperti contohnya kayak kan untuk menjaga keamanan lingkungan kan banyak nih. Seperti contohnya siskamling, terus Ya, pengadaan dengan apa Siskamling itu namanya? juga. Nah itu dengan hal-hal yang bisa diambil itu di Neighborhood Watch program ini seperti kayak ya dilakukan, tapi dengan uh, pertimbangan yang bisa dibilang sudah dipertimbangkan secara matang-matang gitu untuk langkah-langkahnya, dan tindak lanjutnya itu juga benar-benar dilakukan secara maksimal gitu berarti. Ya, istilahnya harus dikhususkan untuk Neighborhood Watch program ini. Untuk apa namanya? Ya istilah lainnya bisa siskamling gitu. Itu harus benar-benar dikhususkan, bukan buat apa yang umum gitulah. Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang kalau program ini sebenarnya efektif. Ya namanya musibah kan kita kan nggak ngerti. Yang namanya keamanan kan kita juga dituntut untuk, bukan dituntut sih. Yang namanya kita punya apa namanya barang aja pasti kan kita juga nggak mau kalau barang tersebut rawan untuk hilang atau keamanannya juga terganggu kan. Kita juga pasti kan sangat mengutamakan keamanan, apalagi untuk lingkungan kita, tempat tinggal kita, itu kan harus diperhatikan secara matang-matang dan harus diperhatikan secara teratur untuk keamanannya, sistem keamanan. Nah, untuk masyarakat sendiri kan yang namanya masyarakat pasti kan yang meninggali tempat tinggal itu pasti mereka butuh keamanan yang pasti. Nah, maka dari itu mungkin adanya program ini mampu untuk meningkatkan keamanan dari lingkungan ini. Contohnya di sini ialah untuk lingkungan RW 06 Jambangan di sini. Berarti untuk Neighborhood Watch program ini sekiranya sudah jelas disampaikan oleh Mas Alifian atau apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, kurang lebih sih sudah seperti. Berarti tinggal bagaimana kita melanjutkan tindakan yang apa aja tindakan yang harus dilakukan setelah mendapatkan informasi dari Mas Alifian tersebut ya. Itu sangat-sangat jelas sih, sangat-sangat membantu ya. Maka dari itu mungkin dengan adanya informasi yang sudah disampaikan ini kita semakin aware terhadap keamanan lingkungan kita masing-masing. Ya mungkin itu aja ya Mas Alifian untuk kesempatan berbicara pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami membahas tentang urgennya keamanan lingkungan tempat tinggal, apalagi pada masa pandemi ini. Sekiranya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang lengkap untuk disampaikan, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.